Halo semuanya, saya Matius Renat Devon dari kelompok B11 ingin mempresentasikan tugas 1 mate kami. Anggota terdiri dari Yong Alfiandi Saputra dengan NPM 20176100010. Kemudian Marcelin Angela dengan NPM 61320010051. Krisantia Citrani Salim dengan NPM 61320011103. Dan saya sendiri, Matius Renat Devon, 61320011133. Dan yang terakhir ada Kalindra Nadine Indrani dengan NPM 61320011218. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang deskripsi produknya terlebih dahulu. Plastik adalah sebuah senyawa organik yang mudah untuk dibentuk dikarenakan memiliki rantai polimer yang panjang dari pembentukan polimerisasi bahan organik. Plastik juga memiliki unsur seperti hidrogen, karbon, dan beberapa bahan lainnya. Plastik seringkali digunakan untuk membuat material benda seperti mainan, tempat makan, dan furniture. Hal tersebut dikarenakan plastik memiliki sifat yang kuat, ringan, dan tahan terhadap air, serta harganya yang relatif murah. Produk yang kami teliti adalah tutup botol plastik, dan material yang digunakan adalah HDPE atau High Density Polyethylene. Sedangkan untuk botol plastiknya sendiri adalah polyethylene ethylene terephthalate atau PET. Tutup botol plastik memiliki sifat lebih tebal dan titik lele yang lebih tinggi dibandingkan botol plastik. Hal ini dikarenakan perbedaan material yang digunakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses produksi. Di proses produksi tutup botol aqua dibuat oleh bahan termoplastik. Termoplastik merupakan jenis plastik yang pembentukan sifatnya awalnya dilakukan dengan proses pemanasan, di mana material ini akan melunak apabila dipanaskan dan akan mengeras apabila didinginkan. Dan proses pengulangan ini, pelunakan dan pendinginan ini dapat dilakukan berkali-kali. Dan hanya dibutuhkan beberapa derajat saja untuk mengubah sifat materialnya. Sehingga dapat menjadi keuntungan di mana tutup botol plastik ini tergolong dalam kategori ekonomis dan juga dapat dibentuk atau mudah difabrikasi menjadi berbagai bentuk tanpa degradasi yang berarti. Nah, termoplastik ini karena bisa dibentuk berulang-ulang sehingga dapat didaur ulang atau dicetak ulang dengan model-model lain sehingga mendapatkan produk polimer baru. Proses pembentukan ini juga serupa dengan pembentukan botolnya. Jadi mirip cara pembuatannya dengan proses yang bernama blow molding. Blow molding akan dijelaskan oleh teman saya, Kalinda Nadine. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang blow molding. Blow molding adalah proses penggabungan material termoplastik di dalam cetakan atau mold tertutup dengan bantuan tekanan fluida atau gas saat material dalam kondisi panas. Hasil blow molding akan berongga atau hollow dengan ketebalan dinding yang uniform dan fokus perhatian akan lebih diberikan pada bagian sisi luar komponen produk yang dihasilkan. Blow molding dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan dari setiapnya, sebagian besarnya terletak pada bagaimana masing-masing metode membentuk parison, ukuran parison, dan bagaimana parison tersebut bergerak di antara cetakan. 3 jenis blow molding yang paling banyak digunakan saat ini adalah yang pertama, extrusion blow molding atau EBM, yang kedua, injection blow system atau IBS, dan yang ketiga ada injection stretch blow molding atau ISBM. Nah, proses pengolahan pada metode blow molding modern sebagian besar telah berjalan secara otomatis, sehingga memungkinkan untuk memproduksi ribuan komponen dalam periode yang relatif cukup singkat. Pada pembuatan tutup botol, jenis blow molding yang digunakan adalah extrusion blow molding. Dengan kapasitas produksi yang sama, biayanya pencetakan tutup botol akan jauh lebih rendah daripada tutup yang diproduksi dari mesin injeksi. Karena biaya produksi dan mesinnya tergantung dari jenis blow-nya yang relatif lebih murah. Teknologi extrusion blow molding menyempurnakan produk-produk dikarenakan tidak adanya gerbang di bagian tutup atau tidak adanya sisa-sisa pelarian panas. Nah,
Penjelasan berikutnya akan dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Krisantia, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tutup botol. Bahan termoplastik dipanaskan hingga sedikit menggelembung. Nah, jadi si bahan termoplastiknya itu pas menggelembung bentuknya bakal jadi bulatan-bulatan. Kurang lebih memiliki diameter sama kayak diameter si tutup botol aslinya. Bulatan plastik ekstrusi dari extruder, lalu dipotong oleh plat pemisah melalui penggerak skrup. Jadi si hasil pemanasannya itu tuh bakal ada banyak, terus dipotong-potong hingga jadi bulatan-bulatan. Kurang lebih ukuran ini. Terus termoplastik direnggangkan ke setiap rongga secara merata dengan mengkompresikan udara ke bulatan plastik di dalam cetakan atau mold. Si bulatan-bulatan tadi itu dimasukkan ke cetakan, terus dikompresi atau direnggangkan dengan bantuan udara. Nah, si udaranya ini tuh akan neken si bahan termoplastik yang udah panas itu ke segala sisi. Hingga akhirnya si termoplastik itu bakal merata sesuai dengan bentuk cetakan dengan ketebalan dinding yang sama. Setelah termoplastik mengisi rongga cetakan, plastik didinginkan sehingga tutup botol akan mengeras. Nah, sesuai sifat termoplastik yang tadi, jadi termoplastik itu akan sedikit lebih cair atau mudah dibentuk kalau suhunya panas dan akan mengeras bila didinginkan kembali. Selanjutnya tutup botol akan dilepaskan dari cetakan. Nah, udah gitu sudah jadi tutup botolnya. Berikut merupakan video pembuatan tutup botol. Jadi si bahan termoplastiknya itu digelembungkan hingga bentuknya kayak bulatan-bulatan. Terus dipotong dari mesin ekstrusi. Nah, setelah itu si bulatan-bulatan itu dimasukin ke dalam cetakan atau mold. Ini adalah proses di mana si bahan termoplastik mengalami proses kompresi oleh fluida atau udara. Si udaranya itu menekan bahan termoplastik ke segala sisi, segala arah. Hingga si bahan termoplastik itu akan mengikuti cetakannya. Kalau sudah jadi, si bahan tutup botolnya itu didinginkan. Lalu dilepasin dari cetakan. Jadi sekarang kita akan masuk ke alasan pemilihan material. Untuk yang pertama, material HDPE itu mudah dibentuk setelah titik layarnya terlewati. Lalu mudah mencair dan mudah dibersihkan karena memiliki kekuatan dan kepadatan yang tinggi.
Untuk yang kedua, karena kepadatan yang tinggi, maka HDPE dapat tahan korosi dan tidak dapat ditembus oleh cairan apapun. Yang ketiga, HDPE memiliki daya tahan yang kuat karena memiliki sedikit cabang dan ikatan molekulnya teratur, sehingga mampu menahan suhu dari minus 100 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius. HDPE juga tahan terhadap efek dari sinar UV dan tahan terhadap reaksi kimia. Untuk yang keempat, HDPE merupakan material yang mudah untuk didaur ulang. Dan salah satu alasan tutup botol menggunakan plastik HDPE dikarenakan untuk mempermudah proses daur ulang. Ketika proses pemisahan tutup botol dan botol plastik akan mengambang di air, sedangkan botol plastik akan tenggelam di dasar air. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.